Jangan lupa subscribe atau tekan loncengnya agar tidak ketinggalan video dari saya. Like, bagikan ke media sosial Anda. Terima kasih. Boom shaka and everybody have to rock. No. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya ingin buat konten tentang hewan satu ini, yaitu ular. Jadi tak pernah saya berhenti untuk membahas masalah hewan satu ini, karena masih banyak yang perlu kita pelajari dan kaji tentang hewan satu ini, yaitu ular. Jadi kali ini saya bawa konten bukan untuk menggurui teman-teman yang ada di media sosial, bukan sekedar menggurui, tapi bersama kita berbagi pengalaman. Sempat pengalaman Anda ada yang lebih daripada saya, ya saya juga ingin belajar kepada Anda. Jadi kali ini saya bawa konten bukan untuk menggurui para media sosial, tapi saling sharing pengalaman untuk pengalaman masing-masing, maksud saya begitu ya. Untuk persingkat waktu, kali ini materi saya mengenal ular dan juga mengenal bisa ular tersebut. Tapi kali ini saya ingin tidak membahas masalah jauh. Saya hanya membahas daerah saya di Sulawesi atau di Luwu, jenis-jenis ular di Luwu, jenis-jenis bisanya. Jadi demi kepentingan daerah saya juga. Kalau saya ingin membahas tentang masalah ular di daerah-daerah lain itu panjang lagi ceritanya. Jadi saya sekarang untuk mempersingkat waktu, saya membahas ular daerah saya dulu, baru kita buat konten lagi untuk membahas ular di daerah lain, terutama daerah Pulau Jawa, Sumatera, Kalimantan, dan lain-lain. Jadi kali ini saya ingin membahas tentang masalah ular di daerah saya sendiri, yaitu Sulawesi atau daerah Kabupaten Luwu. Jadi kali ini tujuan saya untuk mengedukasikan kepada masyarakat tentang hewan satu ini. Mungkin bagi Anda sebagian tidaklah penting untuk membahas hewan satu ini, tapi bagi saya sangat penting untuk kalian tahu apa kepentingan kita mempelajari tentang hewan yang satu ini. Jadi kali ini apa tujuan saya untuk memperkenalkan kepada kalian tentang jenis ular dan bisa ular. Tujuan saya dan maksud saya untuk perkenalkan kalian. Mungkin kalian belum memahami tentang hewan satu ini dan tujuannya. Wajib kita ketahui bahwa sempat kita masuk dalam hutan atau kebun-kebun, tergigit salah satu hewan satu ini. Jadi bagaimana cara menanganinya? Menangani bisa, mengenal jenisnya, karena setiap ular itu berbeda-beda jenis jenis ularnya. Jadi kali ini saya ingin perkenalkan kalian cara menangani bisa dan mengenal jenis ular tersebut. Ketika kita masuk dalam hutan, tergigit ular tersebut, jadi kita kenal bahwa wah, ini ular berbisa yang gigit saya. Cara penanganannya, pertolongan pertamanya, karena pertolongan pertama itu paling penting sebelum ditangani dokter. Marilah kita mengenal ular yang satu ini, yaitu ular hitam yang sering disebut warga ular bolong di daerah kami. Nama latin ular tersebut adalah ular black boiga. Jadi ular ini sering muncul di pemukiman warga dan juga di pepohonan. Dia itu suka memangsa burung dan hidupnya ini hanya menunggu mangsa yang datang.
sifatnya ini hanya menunggu mangsa yang datang. Dan juga dia juga pemangsa tikus. Nah, ular ini pemangsa tikus, jadi berguna bagi petani. Ular ini memiliki bisa menengah dan kata orang biasa berbisa tinggi dapat menimbulkan kematian, padahal itu mitos saja. Ini memiliki bisa menengah. Ketika kita digigit ular ini, bekas gigitan akan membengkak dan menimbulkan demam. Tapi kecuali kita dalam keadaan pada saat itu badan kurang fit, menimbulkan demam tinggi. Jadi jangan beranggapan ular ini berbahaya untuk manusia dan menimbulkan kematian, karena spesies ular hitam itu banyak, bukan hanya jenis satu, tapi ada beberapa spesies lain ular tersebut memiliki bisa tinggi. Contoh, ada biasa ular yang itu yang berbisa tinggi, dia memiliki taring akelipa, dia melipat dia punya taring. Kalau taring ular black boiga atau namanya ular hitam, dia memiliki taring ke dalam, dia memiliki taring kecil di dalam mulutnya tersebut. Ini melihat ular berbisa, kita melihat taringnya di depan. Nah, disitulah taring itu berguna untuk menyuntikkan racun, bukan taringnya yang beracun, tapi dia menyuntikkan bisanya tersebut. Beda dengan ini yang sering dibawakan mitos oleh masyarakat kita, yaitu ular hitam atau ular bolong. Dia memiliki taring di dalam, tapi taring itu kecil, tidak panjang. Jadi tanggapan orang-orang biasanya ini berbisa tinggi, padahal itu hanya mitos saja. Dia memiliki bisa menengah, efeknya demam. Kalau badan pada saat itu kurang fit, mungkin efeknya menimbulkan demam tinggi. Dalam keadaan fit, mungkin demam biasa saja. Jadi ular tersebut berguna juga untuk berdampingan dengan manusia. Ada manfaatnya ular tersebut berdampingan dengan manusia. Ini adalah jenis ular hitam yang selalu membuat resah warga ketika berdampingan dengan ular tersebut. Katanya dia memiliki bisa tinggi, padahal ini adalah sahabat petani dalam membasmi hama tikus. Ya, inilah gambaran dari ular hitam black boiga. Satu lagi yang belum saya jelaskan tentang efek gigitan ular tersebut. Kadang kita juga merasa kehausan, perasaan ingin minum terus karena efek bisa ular tersebut. Tapi jangan sangka ini ular bisa juga membantu para petani untuk membasmi hama tikus. Jadi tidak semuanya ular hitam itu memiliki bisa yang tinggi. Ada spesies lain, tapi kebanyakan yang di tanggapan orang itu jenis ular hitam yang jenis black boiga itu yang banyak di daerah kami dianggap itu memiliki bisa yang tinggi dan bisa membunuh manusia. Tapi itu mitos, karena ini memiliki bisa menengah, yaitu hemotoxin. Cara penanganan bisa tersebut, ya, ketika kita digigit, ya cuci dengan alkohol atau oles betadine dan minum obat analgesik agar imun tubuh kita kuat. Perlu kita ketahui bahwa ular satu ini bisa menjaga ekosistem alam. Dia itu memangsa tikus dan dia juga bisa jadi mangsa oleh predator lain termasuk elang. Jadi kalau kita membasminya terus, mungkin ekosistem alam tidak seimbang. Biarkanlah ekosistem alam bekerja secara alami tanpa bantuan pemusnahan oleh manusia. Jadi ular hitam sudah saya bahas. Ada namanya ular cincing yang ada di Luwu juga.
ular cincin atau nama latinnya Boiga dan Ropila. Ini memang berbisa, tapi dia memiliki bisa yang menengah. Tapi tidak semuanya ular belang-belang itu memiliki bisa tinggi. Ada spesies lain yang memiliki bisa tinggi, yaitu weling dan welang. Nah, ular ini memang memiliki bisa tinggi. Dia ini memiliki bisa neurotoksin. Ketika kita digigit, rasa ngantuk. Tapi ketika kita ngantuk tertidur, akhirnya meninggal. Bahayanya ular satu ini. Dia memiliki bisa neurotoksin. Yang ular welang dan weling. Tapi kalau cincin emas itu tidak. Sama dengan black boiga yang ular hitam. Dia memiliki racun menengah dan tidak menimbulkan kematian. Bedakan itu jenis ular welang, weling, dan jenis ular cincin emas yang ada di lu. Tapi yang welang dan weling rasa belum ada yang di lu. Mungkin di daerah Jawa ada, daerah Sumatera, tapi daerah lu kurasa tidak ada. Jadi ular cincin emas ini memiliki bisa menengah, bisa diatasi dengan cara itu tadi, olesi alkohol atau juga betadine, cuci dengan alkohol dan betadine, dan minum obat analgesik untuk menambah tahan imun tubuh kita. Jadi masih ada lagi ular flying snake. Wah, ini yang sering disebut masyarakat flying snake. Itu adalah ular putiang yang bisa lompat ke pohon, dan kata orang ular terbang, padahal ini bukan terbang, dia hanya melompat ke suatu pohon. Ketika ular ini melompat, dia memimpikan badannya. Jadi kayak parasut turunnya, dan memimpikan badannya agar dia melawan arus angin. Jadi dia tidak langsung meluncur turun, dia mengambang terus pelan-pelan turun, berpindah ke dahan yang satunya dan ke satunya lagi berpindah. Ini namanya ular putiang, yang mitosnya orang biasa bilang kalau dia itu menjatuhi kepala, katanya tidak bisa tercabut katanya. Wah, itu juga mitos, itu tidak bisa tercabut. Wah, itu juga mitos. Katanya berbisa tinggi, ya ada bisa tapi menengah, tapi untuk juga berbisa untuk mangsanya. Kalau manusia itu juga mungkin agak tangan bengkak atau badan demam, tapi tidak menimbulkan kematian. Tidak seperti ular-ular yang lain kayak king cobra, ular welang-weling, taipan, viper. Bah, itu berbisa tinggi tuh. Tapi saya tidak bahas masalah itu, ular tersebut. Kita bahas masalah ular yang ada di lu dulu. Nah, jadi jangan beranggapan bahwa ular kita hidup berdampingan dengan ular itu berbahaya. Padahal kita berdampingan dengan ular itu juga, ular itu bertujuan untuk membantu manusia dan membantu hama petani kayak tikus atau jenis hama-hama lainnya. Jadi tujuan saya untuk mengenalkan kalian terhadap ular, untuk jangan terlalu membasmi yang pemangsa hama tikus sejenis cimas, black boiga atau ular hitam, perlu dibasmi. Itu bisa membantu para petani. Dan tujuan juga saya untuk memperkenalkan kalian agar kalian bisa mengenal ular berbisa dan tidak berbisa. Cara pengenalannya yang berbisa menengah dan berbisa tinggi. Karena pertolongan pertama itu penting, sangat penting. Ketika kita digigit ular berbisa, pertolongan pertama itu sangat penting. Sebelum racun yang diakibatkan oleh ular berbisa tersebut tidak segera menyebar ke seluruh tubuh. Jadi tersebut menyebar ke seluruh tubuh, dampaknya sangat buruk. Kemungkinan kecil kita bisa terselamatkan. Tapi kalau masih bisa diatasi dengan pertolongan pertama, kemungkinan besar nyawa kita terselamatkan oleh dokter tersebut sebelum datang bisanya. Dan ketika kita mengenal jenis bisa ular tersebut, ketika kita digigit
kita tahu bahwa wah ini ular kobra, wah ini ular black boiga, wah ini ular boiga dan ropila atau flying snake. Wah, jadi dokter bisa segera menolong kita dan segera suruh bisa ular tersebut. Jika kita tidak mengenal jenis ular dan jenis bisa, ketika kita digigit mungkin dokter terlambat untuk menangani kita karena perlu diperiksa dulu, dan racun ular itu sudah terlanjur menyebar ke seluruh tubuh. Jadi kalau kita tahu jenis ularnya, wah ini saya digigit ular king cobra contoh, dan jenis bisa ular tersebut neurotoxin, wah langsung dokter cari serum bisanya segera, tidak perlu memeriksa kita untuk mengetahui jenis bisa tersebut. Jadi bisa menangani secepat mungkin. Begitu maksud saya untuk memperkenalkan kalian. Jadi sekian dulu video dari saya. Tonton kelanjutan video ini, jangan lupa subscribe Riyad 113 agar memberikan video edukasi tentang ular. Jadi masih ada video kelanjutannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.